semuanya sisi dunia nggak ada karena diadain masang maha ada, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika tadi seorang mengenal hakikatnya Allah, ya, dia kenal hakikatnya Allah Ta'ala yang tadi nggak ada, diadain pada sang maha ada. Kita nggak ada. Makanya, ya, Syekh Tijidar bilang benar, jangan salah ini. Saya kira bilang sesat, salah. Nggak ada aku yang ada Allah. Paham? Orang punya pikiran yang dibelajar, dibilang nggak belajar, dibilang sesat, dia belajar. Emang nggak sesat, emang nggak ada kita. Makanya makna la ilaha illallah, sekali lagi, nggak ada dunia dan seisinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada dunia dan seisinya. Ya, orang nggak ada. Apa yang kita sombongin? Kita nggak ada tadinya. Ya, kita nggak ada tadinya. Ya, kita ada, diadain nang sang maha ada. Ya, kita bayangin dari sperma. Ya, dari sperma laki-laki dan perempuan. Gak lama pun 80 hari jadi daging yang berkumpal. Ya, kemudian ditiupkan roh. 9 bulan keluar daripada rahim maknya. Di antara hidup dan mati. Coba ente bayangin dalam perut, nggak ada nafas. Yang tadi dalam perut nggak ada apa-apa. Dalam perut nggak ada apa-apaan. Tahu-tahu berisi itu perut. Bisa hidup dalam kandungan. Karena diadain dengan Sang Maha ada. Itu kenal dia hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia kenal, kita kenal dia hakikatnya Allah Ta'ala, iqamis sholat, dia tegakkan sholat. Tuh, nggak sembarangan tegakkan sholat. Harus tahu bagaimana cara sholat yang benar. Sebelum sholat, dia harus tahu bagaimana berwudu yang benar. Sebelum berwudu, dia harus tahu bagaimana najis yang benar. Najis, mana nggak najis. Mana najis ainiyah, mana najis hukmiyah. Harus tahu. Bagaimana cara istinja yang benar. Sebelum haji nih, kadang-kadang orang udah mau nyempurnain aja, awalnya nggak sempurna, paham inti? Dia ngumpulin duit buru-buru, dia ngumpulin duit untuk haji, tapi dia nggak pernah datang ke majelis ilmu, paham inti? Dia ngumpulin duit buat haji, di lambung haji, tapi dilupakan majelis ilmu. Ya, paham itu? Ya maaf begitu ya. Artinya dong, yang seharusnya ribuan jamaah haji pulang ke tanah suci, pulang ke tanah kelahirannya, membawa ya negeri, bangsa dan negeri negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun kok. Betul. Orang-orang dulu, orang pulang haji doanya mustajab, orang dulu. Mustajab doanya. Ini orang haji, orang pulang seteralin doa langsung mustajab. Gitu. Kenapa? Dia emang awalnya udah disempurnain tuh. Bagaimana makna asyhadu alla la ilaha illallah? Bagaimana sholat yang benar nih? Sebelum dia sholat dia harus tahu najis. Bagaimana mandi besar, bagaimana hadas kecil, baru udah iqamis sholat. Setelah iqamis sholat, ita'uz zakat. Ya, bayar zakat. Ya, zakat apa? Bukan zakat fitrah, bukan zakat fitrah, tapi zakat daripada hasil profesi dia. Dia sebagai apa? Sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai pekerja, atau sebagai apapun. Paham ini? Atau sebagai apapun dia. Intinya dia menghasilkan sesuatu, keluarkan zakatnya daripada 2,5%-nya. Sejuta, 2,5% daripada sejuta, 25.000. Kadang-kadang orang ngumpulin haji dulu lupa zakatnya. Ya? Ya, makanya kata Rasulullah, nggak angkar hancur harta di dunia, di lautan, kecuali dia mencegah zakat.
Setelah zakat apa nih? Ini belum sempurna nih. Shaum Ramadan. Puasa Ramadan. Bagaimana nih puasa Ramadan? Udah benar belum? Puasa Ramadan yang kemarin nih, puasa baru Ramadan kemarin, yang orang Betawi bilang bulan apit, bukan bulan apit, ini bulan-bulan mulia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan yang mulia, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian Rajab. Itu bulan mulia, bukan bulan apit, tapi bulan mulia, bulan haram. Diharamkan kita mencaci maki, diharamkan kita menjolimi diri sendiri, apalagi menjolimi orang lain. Paham ini? Makanya pergi haji apa? Manis tato'a, apabila mampu. Manis tato'a fil ilmi wa manis tato'a fil mali. Dia mampu dengan ilmu, baru dia mampu dengan harta. Paham? Mau aku buru-buru, aku bilang sekarang aja aku tabungin haji, tapi lu nggak datang nuntut ilmu. Pada Rasulullah SAW bersabda, junjungan yang mulia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslim. Wajib hukumnya menuntut ilmu, baik muslim laki-laki dan muslim perempuan. Siapapun dia yang hidup di dunia, wajib dia menuntut ilmu. Ya. Tuh, bukan fardu kifayah lagi, fardu ain. Bukan fardu kifayah lagi, fardu ain. Ini bukan fardu kifayah, bukan kifayah lagi, fardu ain. Wajib hukumnya menuntut ilmu. Bingung orangnya. Nabung buat haji tapi ini nggak pernah datang ke majelis ilmu. Paham? Nabung buat haji nggak pernah datang ke majelis ilmu. Jangan ketipu. Iblis lebih luar biasa main dalam agama. Iblis lebih luar biasa. Dikumpulin umroh segalanya tapi dilupakan majelis. Ada majelis-majelis baik di musola, baik di masjid atau di majelis taklim, dimanapun, apalagi di Jakarta. Di Jakarta, di pojok-pojokan, di setiap masjid, di setiap gang, di setiap rumah ada seorang membuka majelis taklim. Apalagi di masjid, jelas kalau ada masjid ada majelis taklimnya. Aduh, kacau di masjid. Masjid musola nggak ada majelis taklimnya, masjid musola nggak ada ilmunya, kacau dia. Ya, tuh wajibnya nuntut ilmu, tahu baru nuntut ilmu, baru haji. Belajar dulu bagaimana haji itu, berapa rukunnya haji, harus tahu dulu, nggak sembarangan. Tuh, ya berjalan harus tahu tuntunan. Kita jalan kemana-mana tanpa tahu daerah yang kita tuju. Ya, kemana daerah tuju itu bis apa yang kita naikin, turun di mana, nyasar kita. Artinya apa? Harus ada map. Ini harus ada map hidup, ada kasih tahu. Jadi nggak sembarangan pergi haji aja. Itu mau kirang di mana? Gitu ya. Makanya orang-orang dulu hebat. Gitu. Orang sempurnain dulu, sempurnain dari awal. Tahu kita tauhid, tahu syariat, tahu tauhid, tahu syariat, tahu tauhid, tahu fikih. Ada ilmu tauhid, ada ilmu fikihnya tahu dulu, baru manis tato'a pergi haji apabila mampu. Manis tato'a fil mali wa manis tato'a fil ilmi. Dia mampu dengan harta, dia mampu dengan ilmu. Kenapa ada ilmunya? Biar lu pulang gak sombong, biar pulang haji gak sombong. Makanya lu pulang haji lu gak kubur. Kisah nyata nih, sekali lagi lah cerita kisah nyata. Murid aneh orang Batu. Ya Pak Henianto umroh dengan temannya, umroh dengan temannya. Ya umroh pas apa namanya, mau kelar tuh, mau tinggalin Mekah. Dia mau tinggalin Mekah, ke Mekah dulu. Coba tanya Henianto mau kemana? Mau ke apa? Mau minta duit. Ya Allah, beli aneh duit yang banyak. Diberi mau Allah yang banyak. Hati nanti diberi Allah duit yang banyak. Perusahaan yang anaknya ulang tahun dibeliin rumah di SMA 26. Ya, perusahaan tambah maju, duitnya miliaran. Gak lama kenal perempuan, hati-hati sama perempuan. Ente punya duit, hati-hati sama perempuan. Kenal perempuan, dinikah lagi. Gak lama hancur, hati-hati sama perempuan. Perempuan yang cakep
yang indah cuman satu di dunia. Ya, kalau kita ada keluarga, siapa? Bini kita sendiri. Ya, makanya nikah godbol basah untuk ngeremin mata. Bini kita sendiri. Seindah apapun perempuan yang cakep, nggak halal untuk kita. Nggak halal. Yang halal, yang semua jadi ibadah, kita lihat jadi ibadah, kita pegang jadi ibadah, jadi pahala semuanya bini kita sendiri. Ya, bukan perempuan itu. Perempuan di luar bini kita hancur. Maka yang ngancurin seseorang 3 nih: harta, tahta, wanita. Gitu. Terus dijauh lagi di majelis ilmu. Oh, udah kenal perempuan. Kalau aneh kenal perempuan ajak ngaji, ente kenal perempuan yang orang nggak ada ilmunya kenal perempuan, dia ajak kawin. Ada juga ustadz kawin dulu, iya, kawin dulu, ya, dulu memperbaiki keturunan, perbanyak keturunan, dia kawin dulu, ya kan, oh, subhanallah. Ya, kalau emang dia ustadz yang alim ala mah nggak masalah, alim alama mau alim luar biasa, sunnah itu nikah itu. Alim sunnah nikah itu, ya, untuk turunan, ini alim baga nikah baik, ya, tapi jadi pengojek semua. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi al-fatihah al-fatihah hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada ahli ma'rifat belum hakikat ya, ma'rifat, ya, syariat, thariqat, ya ma'rifat dah udah kenal Allah, syariat, ya, thariqat, hakikat, ma'rifat. Ya, sebagian ahli ma'rifat mengatakan waqala ba'da ahli ma'rifat al-zulmu salasatun aujuhin. Zalim ada 3. Zalim ada 3 bagian. Zalim ada 3 bagian. Az-zulmun yaghfirullahu ta'ala insa'ah. Yang pertama, dia zalim tapi Allah ampuni. Wasani yang kedua, wazumun la yaghfirullahu ta'ala. Dia zalim tapi Allah ampuni. Yang pertama dia zalim tapi Allah ampuni. Yang kedua dia zalim tapi Allah ampuni. Yang ketiga, wazulmun yaqdillahu ta'ala fi. Ya, dia zalim ya, tapi Allah nggak hukumin dia. Dia zalim tapi nggak Allah hukumin. Tahu tapi Allah benci dia. Dia zalim tapi Allah nggak hukumin, tapi Allah benci. Karena urusannya bukan sama Allah, memang manusia. Fa'amal zulmun lazi yaghfirullahu. Adapun zalim yang Allah ampuni. Fa'amal zulmun allazi yaghfirullah wa huwa az-zulmun bima bainihim wa baina rabbihim. Jadi zalim dia seorang hamba ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah masih ngampunin nih zalimnya. Kalau dia tobat, yang pertama min tarkis sholati wasaumi wajakati wal haji wa fi'lil muharram. Yang pertama, dia zalim Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah ampunin kalau dia mau tobat. Dia zalim Allah taala, tapi Allah ampunin kalau dia mau tobat. Min tarkis sholat. Dia ninggalin sholatnya zalim Allah taala. Ya, dia anggap sepele. Ya, sholat yang 5 waktu, yang tadi 50 waktu itu sholat jadi 5 waktu. Ya, jadi 5 waktu. Ya Allah. Sholat tiap hari makan tidur nggak sholat. Nggak ada bedanya kalau bahain. Ya, makanya bedanya seorang hambanya Allah, bedanya manusia sama hayawan cuma satu. Kalau manusia yang dia mengaku bertuhan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan apa yang Allah perintahkan. Ya, paham? Bedanya manusia dengan bahaim tuh hayawan. Bedanya manusia dengan hayawan cuma satu. Kalau manusia melakukan apa yang Allah perintahkan, kalau hayawan nggak melakukan apa yang Allah perintah. Paham ini? Makanya
Tuh mau pilih mau piara monyet kek, monyet piara, makan tidur, piara musang, makan tidur, gila musang harganya mahal banget monyet, sampai 3 juta tuh musang, ya. 4 juta musang itu udah monyet, motorin doang kan. Allah, hiburan tuh. Hiburan belajar agama. Ya kan, hiburan belajar agama. Ya, hiburan ngasah otak. Ya, hiburan ngasah otak. Ya, gitu ya. Itu jadi bedanya cuma satu. Kalau manusia dia melakukan apa yang Allah perintahkan, ya, kalau binatang nggak melakukan apa yang Allah perintah, paham ya? Ketika seorang manusia nggak melakukan apa yang Allah perintahkan, dia akan sama wujudnya seperti ya, kencang maksudnya apaan? Hewan. Apaan tuh? Iwan, bego lu. Jangan Iwan lu. Ya, kalau manusia dia melakukan apa yang Allah perintahkan, kalau hewan nggak melakukan apa yang Allah perintahkan. Subhanallah, Allah segalanya buat kita. Allah perintahkan sholat. Ya, innama awwalu ma yanjuru ila yaumil kiamat as-sholat. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama nih Allah lihat nih kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholat. Sholat. Ini sholat masih diseksa. Ya, sholat tuh gak ada ngajarin sholat sendiri. Sholat kencingnya gak jongkok, kencingnya diri. Ya, masih kotor tuh, kencingnya jongkok, laki kencing jongkok, perempuan kencing jongkok. Dahamin tarik nafas. Tanya bagaimana tata sholatnya, bagaimana wudu yang benar. Apa yang batalkan wudu, apa yang batalkan sholat. Berapa rukunnya barakah, rukunnya Fatihah, syaratnya Fatihah berapa rukunnya sholat. Nggak sekedar sholat. Jadi nggak akan jadi kebanggaan apapun tanpa tuntunan, nggak akan jadi kebanggaan. Sholat. Berapa banyak orang sholat diajak masih nggak tahu tuntunan. Meremehkan majlis ilmu. Dia bingung dengan anaknya. Dia bingung dengan anaknya yang nggak bisa matematika. Kayak patur tuh dia bingung. Itu pelajaran susah pantur. Matematika ya. Wah. Kata bini aja, lu les dimanapun gue bayarin tuh. Les matematika. Mau gue bayar kopek, gue bayarin tuh. Betul. Ya, gitu. Kata emaknya bini aneh, gitu. Ya, gitu. Kata belajar mau les, mau apaan kayak gue bayarin. Ya, artinya apa? Berapa banyak orang-orang tua, ya, dia berani untuk pelajaran matematika yang lain atau bahasa Inggris yang lain. Ya, tapi nggak berani buat agama. Les, ya, seminggu sekali bayar 500, berani. Sebulan sekali 500, berani. Tapi buat agama, emaknya sampai lupa, buat amal aja dilupa emaknya. Buat amal aja, jangan buat guru, buat amal aja lupa. Ngaji 10.000 aja jadi omongan. Padahal yang menyelamatkan dia, ada yang mentok dia. Ya, menyelamatkan orang tua dan keluarganya dia sampai orang tua pulang ke rahmatullah, sampai orang tua nanti di hadapan Allah. Kayak, gila urusan agama, emak orang-orang tua sekarang nggak berani, tapi urusan buat sekolah, buat les, nih anak bego nih. Dilesin tuh anak tuh, les. Les, pinter tuh anak. Pinter, matematika pinter. Bahasa Inggris pinter. Matematika pinter, bahasa Inggris pinter, bahasa Mandarin pinter semua. S3. Akhirnya, ya, tuanya nganggur. Tapi ini anak biasa aja. Yang agama luar biasa, dia ngargain. Ini agama. Sekolahnya nggak tinggi-tinggi banget. Dia punya perusahaan. Dia dagang skalanya. Punya bisnis. Paham itu? Ya, makanya agama kan ada lima mawhabun hanifah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man talabul ilmi faqih, ya. Qaballahu hammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa orang nuntut ilmu, Allah cukupkan segala kepengenannya, segala tujuannya, segala keinginannya, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan dia rezeki yang datang enggak disangka-sangka. Dilupain tuh, bangga emaknya anak bisa bahasa Inggris, bahasa matematika, ranking terus di kelas. Wow.
tapi dia bodoh dalam agama. Makanya Allah Ta'ala, Rasulullah gedek sama orang di paham dunia, ya, tapi dia nggak paham masalah agama. Kebencian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah, summa nauzubillah, mudah-mudahan kita, keluarga kita Allah selamatkan dari itu. Amin Allahumma. Itu. Ya, mentarkis sholatnya salah satu nih yang zolim kepada Allah, mentarkis sholat, wasaumi, dan ditinggalkan puasa, wadakati, ditinggalkan zakat, wal haji, ditinggalkan haji, wafi'lil muharrami, ya, dia melakukan perkara yang Allah haramkan. Dia zolim kepada Allah, tinggalin sholat, dia nggak puasa, ya, dia ninggalin zakat, dia nggak haji, dia melakukan apa yang Allah haramkan. Ini lima-limanya pekerjaan binatang. Ketika dikerjakan, ya, ketika tinggalkan pekerjaan binatang. Makanya bedanya manusia dengan binatang cuma satu. Manusia yang dipertuhan kepada Allah, dia melakukan nih sholat, puasa, zakat, haji, dijauhkan perkara yang Allah haramkan. Ini manusia yang tadi bentuknya manusia, tapi dia tidak bertuhan dengan Allah Ta'ala, sama kayak bahaim. Ya, kayak bahaim, kayak hayawan nggak mah. Ya mana sih monyet? Miara monyet dari kecil nih, kasih makan rumahnya kecil, dicinta banget. Biar katanya monyet dipakein kopi baju koko juga, dia ogah ke musola, ogah ngaji. Namanya monyet. Namanya monyet bola, brok dipakein kopi ya, baju koko, diajak sholat Jumat, gila tuh orang. Diajak ke masjid. Brok, astagfirullahaladzim, kagak, beneran, nggak ada otaknya. Ya kan? Itu dia nggak sah. Kenapa? Dia binatang, paham itu? Subhanallah. Banyak orang girang dia punya binatang, tapi orang girang punya binatang tapi nggak girang dia punya anak atau dia punya teman yang baik, ya, yang merubah dirinya, ya, bahwasanya kita manusia yang cepat atau lambat kita akan pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperbaiki dirinya. Semakin baik diajak menuntut ilmu, dikasih tahu pandangan-pandangan ilmu yang nggak tahu. Makanya teman yang soleh, teman yang buat selamat kita, teman yang ngasih tahu kita, ya, teman yang ajak kita baik. Kalau udah makan pasti manusia ngomong, ya, orang perlu terlapar pasti ngomong, nggak ngomong dia nyolong. Orang nggak punya duit pasti ngomong, nggak ngomong dia nyolong. Tapi hati orang, ya, yang dia lapar, siapa yang tahu? Kalau dia nggak berteman kepada orang-orang yang nuntut ilmu, siapa yang kasih tahu? Kasih tahu ngaji yuk. Sok soleh bukan kok sok soleh, ayo ngaji. Soleh. Itu, ayo ngaji. Bukan sok soleh, bukan. Emang ini ajaran Rasulullah SAW. Apapun ajaran Rasulullah, kadang-kadang orang tidak menerima dengan baik. Tapi dia mengharapkan syafaat Rasulullah. Lu belum mana pulang malam-malam lu? Gila, jam 3 lu pulang ngaji. Yang nyelamatin kedua orang tua. Lihat tuh anak gua lembur. Tiap hari lembur, pulang malam. Ya karena gua bangga. Lama-lama tuh anak selalu mati. Kenapa? Selalu diporsir dia punya tubuh. Karena kita bukan robot. Ini bukan robot, bukan sebulan, setahun. Masuk pagi, pulang pagi, masuk pagi, pulang pagi. Setahun gak ada libur nih. Akhirnya mati, kecapean. Ya, orang tua harus girang, orang tua harus senang. Ya, anak itu menuntut ilmu, senang. Jadi lapang urusan orang tua, jadi mudah urusan orang tua, baik di dunia maupun akhirat. Tuh, zalim kepada Allah ya. Zalim kepada Allah. Az-zulmul ladzi yaghfirullah. Ya, zalim kepada Allah Ta'ala yang Allah masih bisa ampunin, yaitu ya ketika orang mentarkis sholat, dia ninggalin sholat. Kalau dia melakukan, kalau mau dia tobat, dia melakukan sholat, masing Allah terima. Dia nggak puasa, besok mau puasa mau kodok, masing Allah terima. Dia nggak zakat, ya besok dia mau zakat, masing Allah terima. Dia nggak haji, duitnya cukup, besok dia mau haji, masing Allah terima. Dia melakukan hal-hal yang haram, dia tobat, masih Allah terima tobatnya. Yang pertama. Wa aman jumul ladzi la yaghfirullah. Ada zalim yang Allah ngampunin dosanya. Yang kedua,
Asani wa amma zulmul ladzi la yaghfirullah bahwa asyirkun. Syirik. Ini zalim yang Allah ngampunin. Ya. Zalim yang Allah ngampunin dosanya, yaitu syirik. Kama qala Allah Ta'ala fi surat An-Nisa, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Ya. Ini zalim Allah ampunin dosanya dah. Kalau ada syirik, sungguh Allah Subhanahu wa taala enggak ngampunin dosa orang yang sekutukan aku. Allah ngampunin dosanya dah. Dia nyekutuin Allah, diduain Allah. Allah satu esa, qul huwallahu ahad. Allah satu esa. Diduain Allah taala. Paham? Ya, kayak ini aja kayak kita nih. Ente punya urusan, kita punya urusannya. Allah benci juga nih. Dia punya urusannya lagu yang teh. Masalah rezeki. Kita lagi urusan masalah rezeki atau masalah kerjaan. Ini jatuhin diri inti jangan pernah sekali-sekali. Inti jangan pernah sekali-sekali ya jatuhin diri inti. Lagi kerjaan apa ya? Gue gak punya kerjaan. Jangan. Allah tuh marah sama kita. Kenapa lo gak datang ke gue? Kenapa lo gak deketin gue? Paham? Apapun curhat paling enak, paling cespleng, Allah terima segalanya. Ya, deketin Allah, bangun malam, bangun sholat malam, sholat tahajud. Kan Allah bilang siapa yang sholat tahajud Allah berikan maqaman mahmudan, tempat yang terpuji. Bangun malam, sholat tahajud, ya kan? Di sholat tahajud baca Quran malam, untuk baca Quran malam, deketin Allah, jangan curhat sama orang. Nanti salah curhat sama orang yang ada inti diomongin, paham? Inti salah curhat sama orang nih, yang orang ini nggak ada ilmunya, diomongin. Curhat sama orang ada ilmunya, nggak ada ilmunya bodoh, sesat inti. Oh gini nih, bini gue jelek banget sifatnya, lo ceriin aja, bego kan tuh. Oh gini sama anak gue gini banget nih, nakal banget, ngebogin aja, salah kan? Kalau dicurhat sama orang ada ilmunya beda. Pegang ilmunya, dia pegangan daripada sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Amin. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa dinu anfusakum qabla an tuhajaru. Kata yang dicurhat nih sama ilmunya, lu isap aja diri lu, mungkin ada kurangnya lu, ada salahnya. Ya, lu kurang dulu. Ya, lu tanya dulu diri lu, periksa, pasti lu salahnya. Yang kedua, hati-hati. Ya, iblisnya pasukannya dan bala tentaranya, dia nggak redo umat Nabi Muhammad nikah secara sah. Dia maunya umat Nabi Muhammad tuh BO aja, BO. Tahu BO? Belanja online. pesan ya, pesan. Katanya dia jual di micait. Kan online, ya kan? Ya, belanja online ya lagi mentah. ya belanja lagi mentah ya, subhanallah gitu ya. Ya gitu kata Mas Umar begitu. Itu kan, hisap dulu diri lu, hisap diri lu. Ya pasti ada salahnya lu. Itu. Dan hati-hati nih berkeluarga. Oh iblis masukkan. Ya makanya hebatnya ya utusan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajarkan kepada Sayyidina Ali bin Khattab karramallahu wajhah. Ketika beliau nikah kepada anak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Sayyidatina Fatimatul Zahra radhiyallahu anha. Amin. Enggak langsung tidur bareng, paham? Enggak langsung tidur bareng. Suruh puasa Sayyidina Ali 40 hari. Suruh puasa 40 hari. Nggak tidur bareng. Puasa 40 hari dulu. Pas nikah nggak langsung tidur bareng, puasa 40 hari. Di jalan sama guru aneh almarhum al-maghfurah Kiai Haji Nurul Haq Lape 2 di jalan. Pas nikah nggak tidur bareng. Puasa dulu 40 hari. Wah, anaknya pintar. Di puasa 40 hari. Ya. Bagaimana dia benar-benar ya dia ketemu bininya, dia benar-benar karena Allah Ta'ala. Makanya ketika seorang dia nikah nih.
Lo nikah sama gue karena apa? Karena gue cinta sama lo. Cepet atau lambat akan jadi perpecahan. Kenapa? Allah cemburu. Allah cemburu, paham ini? Karena orang yang nikah ya baca syahadat disaksikan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi nih, balik lagi, tauhid lagi. Kita tadi nggak ada semuanya. Sedunia nggak ada apa-apa tadi, nggak ada sampai-sampai sepi. Dia adain Mang Sang Maha ada Allah Subhanahu paham. Ya, makanya ketika seorang dinikah karena cinta, tinggal tunggu goyang. Kenapa? Allah cemburu. Yang benar gimana? Gue nikah lu karena apa? Lu nikah gue karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Karena gue disaksikan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang nikah karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah keluarganya jadi sakinah, mawaddah, warahmah, dunia wal akhirah. Mudah-mudahan saudara kita mau nikah dipasang niat yang benar. Amin Allahumma Amin. Jadi nikah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena cinta. Kalau cinta kan apa yang main? Nafsu, paham itu. Udah 40 hari itu bagaimana 40 hari? Nabi Sayyidina Ali baru benar-benar kenal Allah Subhanahu wa taala. Katamu Sayyidina Fatimah Zahra. Ya, dia bertemu Sayyidina Fatimah Zahra karena Allah. Dia tidur bareng karena Allah. Semuanya karena Allah. Ya, karena kita yang ada di dunia, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Tuh, jangan bikin Allah cemburu. Artinya kalau kita hidup pengen bahagia, hidup kita pengen selamat dunia wal akhirat, jadikan semua karena Allah. Ya, Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Apapun kita niatin lillahi ta'ala, karena Allah. Mau ngapain? Kalau semua dia apapun dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, Pak, insya Allah ketika dia meninggal dia bisa mengucapkan lafaz Allah. Lafaz la ilaha illallah kemudian panjangan, lafaz Allah dia bisa mengucapkan lafaz Allah. Ya. Ya karena dia yakin. Wa'budullaha hatta ya'tiyal yaqin. Sembah Allah sampai kita yakin kepada Allah Subhanahu. Ingat tadi tuh dibilangin di ya, ente jangan lagi susah jangan pernah curhat, kan ketemu orang yang salah. Ketemu orang yang salah ente curhat, udah hancur. Wah kerja dia udah bikin lamaran lagi, bikin lamaran banyak, terima putus asa. Ini orang yang benar. Ya ini yang benar nih, udah bangun malam baik deh orang tua lu bantuin orang tua lu. Ya, bantuin orang tuanya lu datang aja kan. Ya, bukan lu gak kerja. Bukan lu gak kerja. Allah lagi cinta sama lu. Bukan lu nganggur. Allah lagi cinta sama lu. Allah lagi senang main ente, kata Allah Tuhan, kata Allah Ta'ala, Allah lagi senang. Bagaimana lu bisa dekat dengan gue? Entar lu kerja, lu jauh daripada gue. Jangan katanya sholat ngaji aja lu kagak. Berapa banyak orang yang tadi dia kerja, yang tadi dia ngaji, ya ngaji istiqomah, yang tadi dia sholat istiqomah, hancur ngajinya, hancur sholatnya. Gara-gara apa? Kerja. Sibuk kerja. Paham itu? Dikala inti lagi santai nih, lagi nganggur, Allah lagi cinta sama kita, Allah lagi senang sama kita. Tapi kita nggak mau tafakur, paham? Makanya ada murid aneh bilang, aneh mohon kepada Allah Ta'ala. Murid aneh bilang, Allah mau kata, ya Allah, berikan aneh kerjaan, ya Allah yang bisa ngaji. Nih, ngomong gitu. Orang yang ada di sini, tuh, dipakai tuh. Artinya apaan? Doa, ente taksis. Jangan bilang kerja doang, dikasih kerjaan. Ente taksis. Ngomong sama dia berdua tuh. Aneh minta kerjaan saat. Minta sama Allah Ta'ala dikasih kerjaan. Ya Allah, berikan aneh kerjaan yang aneh kerja bisa ngaji, ya Allah. Aneh kerja bisa ngaji. Orang bisa ngaji pasti dia sholat. Jangan sholat dah belagu, ngaji dulu. Ya, dari ngaji dia baru tahu tuntunan sholat, tuntunan hidup baru tahu. Gitu kan? Itu. Minta sama Allah Ta'ala. Yang kita kerja, kita bisa ngaji. Artinya berapa banyak orang tadi dia ngaji nih.
Akhirnya ikut jalan setan lagi, dengan ngaji. Kenapa? Kerja saat. Oh, minta lu salah ditasis doa tasis, ya Allah berikan aneh kerjaan yang kerjaan aneh bisa ngaji. Kalau orang kerja bisa ngaji artinya apa? Apa artinya? Hidupnya barokah, rezeki yang dia dapat benar-benar mana bang ini? Itu masih Allah lindungin bang itu. Nah ketemu tuh dia doa yang dibaca setiap sholat dimanapun dibaca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Tuh ketemu doanya, paham ini? Jangan salah nanti. Tuh. Iya, Anda sering tanya kadang-kadang murid aneh, kalau bisa gini, ini tanya. Ini minta saya. Minta Allah Ta'ala, ya Allah berikan aneh kerjaan yang bisa ngaji. Bukan ngaji di sini aja, dimanapun itu bisa ngaji. Dan ngaji itu bukan kendala buat ente, tapi suatu kenikmatan. Paham? Ini. Jadi kan ngaji ini jadi suatu kenikmatan. Orang udah merasakan manisnya ilmu, guru. Berkah hidup. Berkah, nggak bingung. Ada aja. Rezekinya cukup aja. Buat nikah ada. Buat apapun ada. Nggak bingung. Kenapa? Orang udah jaminan, kenapa bingung mesti ngaji? Man talabul ilmi tafaqallahu bi rizqi khas bada'am kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang menuntut ilmu kata Rasulullah, Allah tanggung rezekinya yang khusus. Sebelum yang umum, yang khusus. Dikasih rezeki yang khusus, jangan takut lu. Gimana yang gak hebat orang nuntut ilmu. Makanya setan, iblis dan pasukannya dan bala tentaranya kedek banget. Dibikin kita mata kita ngantuk, dibikin badan kita pegel, dibikin kaki kita melonjor, dibikin kita senderan. Tapi jangan pernah sekali-sekali ngaji senderan nih, melonjor kaki inti. Jangan. Ya, ngantuk nih, aneh dulu bentar nih, sepasih. Itu setan dan bala tentara pasukannya dibikin kita malas, dibikin ada urusan. Padahal kita nggak ada urusan apa-apa. Ya, ini maunya iblis. Karena iblis tahu, ini si Fulan nih umat Nabi Muhammad. Ya kan? Hambanya Allah Subhanahu wa taala nih umat Nabi Muhammad. Ya. Ini mau dituntun oleh para malaikat dan pasukannya. Senang malaikat, Allah taala redho sama dia, ahli langit, ahli bumi sampai semut-semut yang ada di dalam lubang-lubang. Sampai ikan-ikan tikus segalanya. Doain dia redho. Sampai dia pulang ke Bali. Iblis gudok banget. Nanti iblis ntar pulang ngaji gue tungguin lagi lo. Ditungguin lagi sama iblis. Pulang ngaji gue tungguin lagi lo. Bagaimana lo lupa dari pandangan ilmu. Makanya ada musyawarah ngaji. Bang, biar kita gak lupa. Ditungguin lagi sama iblis. Dan pasukannya. Ya. Ini. Bagaimana kita bangga dengan ilmu tapi kita nggak mengamalkan ilmu. Tuh. Kan dosa kita Allah ampunin. Mana sih ahli surga? Itu betul ahli surga. Orang yang dituduh majlis tahlil itu ahli surga. Gimana sih itu? Ya kan? Ini kan riyadul jannah. Itu mau tahu riyadul jannah kata Rasulullah, kata Rasulullah pada sahabat, ya sahabat kalau inti lihat taman-taman surga berhenti. Apa ya Rasulullah taman surga? Majlis ilmu ini kan di surga. Makanya orang-orang besar berharap, beliau berharap beliau lagi meninggal ketika menuntut ilmu. Gitu, beliau berharap lagi nuntut ilmu. Bagaimana nih meninggal lagi nuntut ilmu? Tuh, kan di surga. Nanti main HP 3 jam 4 jam kuat. Gak berasa. Orang kita dina bobokan gitu. Waktu udah dimulai jam pagi, jam 7 sampai jam 12 kuat. Gila lu tuh. Mati lu tuh. Jam 7 bis maghrib. Bis sisa. Sampai jam 12 begini. Bangun lagi, habis dari mulai itu jam 7 sampai jam 12 siang. Allahu Akbar. Gila setan kan? Anda bukan nyalain dia, setan gila. Lu udah kemakan lu. Gila. Padahal ya Allah ketika akal dia kepake kan lumayan nih. Ya, gue bisa belajar sekolahan, gue bisa ngapal ini, ngapal itu, paham ini? Kan lumayan. Bagaimana umat Nabi Muhammad nggak jadi orang hebat? Tuh HP. Nah lumayan, bisa sholat duha, ini sholat duha ditinggalin. Tinggalin. Padahal nanti tuh di hadapan Allah tadi panggil tuh orang yang sholat duha dipanggil. Pilih mau masuk surga yang mana?
Oh ya Allah, gila. Sekarang ngaji kita bisa main HP yang bikin 12. Dia ngaji aja sejam aja dulu, mukanya rame banget. Iya, ngaji sejam rame banget ya. Perasaan rame banget sejam aja. Tapi main HP kita 2 jam 3 jam. Nggak ada rasanya. Ngantuk-ngantuk, jalan satu, mata gue merah sat. Itu setan. Bukan kita, tapi saya. Setan, iblis. Betul. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita begadang pagi bisa dengan HP. Ya, kalau kasih susah kita bingung. Paham itu? Oh, hati-hati, hidup waspada. Setan ada di hadapan kita, gangguan itu ada di hadapan kita. Waspada kita hidup, gangguan ada di hadapan kita. Kita kalau nggak ada urusan pape, kita nggak ada urusan pape nih. Jangan sok begadang dah. Nggak ada urusan pape, mendingan kita tidur jam 10, bangun jam 3. Betul? Tidur jam 10, bangun jam 3. Mau ngapain nggak ada urusan pape? Ya, tidur jam 10, bangun jam 3 buat selamat. Jangan ingat sekarang, nanti tuanya nanti berkah hidup. Ya, tua kita itu berkah. Sekarang tidak sekarang, nanti tuanya berkah hidup. Jangan lihat sekarang. Sing muda kita semangat untuk ilmu segalanya, barang kita sehat. Nanti tua nanti ngeluh. Jadi tua itu nggak bakal sakit, berkah. Orang banyak datengin menti. Lu ngaji aja sono sama Patur, sama Jujur, sama Iwan, sama Fikri. Lu ngaji sono sama dia ngaji. Sudah koma dia betul, berkah. Oh, gitu kan? Sekarang tinggal berasa. Yang berasa lagi kapan? Nanti ketika pulang ke kubur. Ongkos inti udah banyak, biaya inti udah banyak, tabungan inti udah banyak, inti nggak bingung. Orang muda-muda dia nggak dekat kepada Allah Ta'ala, susah waktu tua untuk dia mendekat kepada Allah Subhanahu. Dia muda-muda dia nggak bisa dekat sama Allah Ta'ala, tua dia susah. Jangan katanya nuntut ilmu, jangan katanya sholat. Oh udah susah. Kenapa? Udah banyak tuh, iblis udah banyak ikutin dia kayak rumah kosong. Nanti berumah kosong takut. Ya, rumah kosong ada setan yang takut. Kita takut nah orang nih yang dia jauh daripada Allah Ta'ala, takut gue jangan sampai gue kena nih sirnya, paham itu? Kena sirnya nanti tadi inti ngaji, tadi inti sholat, ngobrol sama dia tuh, terak. Kena sir ngikut inti. Yang tadi inti nggak keras hati, kena sir dia jadi keras hati. Yang tadi inti ya nggak ngelawan orang tua, kenal dia jadi berani ngelawan orang tua, paham inti? Oh, bosir dia. Makanya kalau kita belum kuat banget, keimanan kita belum kuat banget, segala tuntunan pandangan ilmu kita belum jalanin, jangan macam-macam kita sama manusia yang tadi, sama orang yang tadi yang ditarkis sholat, wa tarkus saumi, wa zakati, wal haji, wa bilul muharram. Jangan macam-macam itu, kalau hasilnya mampus itu. Duh, itu lebih serem daripada rumah kosong. Itu lebih serem daripada kuntilanak. Itu sudah serem daripada jin dan segalanya. Paham itu? Untuk kena sirnya repot nanti. Serem ini, kena sirnya. Gue belum kuat. Kalau ini udah kuat segalanya. Udah kuat, ini ngelakuin dan kuat dah. Dia bisa narik dia. Kalau ini ketarik, paham? Repotnya kalau ini ketarik, guru, kan berat banget. Ketarik inti. Yang tadi inti nggak ngelawan, orang tua jadi ngelawan. Yang tadi inti sholat 5 waktu, jadi nggak sholat 5 waktu. Paham? Artinya apa? Biar pinter-pinter cari kawan, biar pinter-pinter cari sahabat yang ngingetin kita, yang ngingetin kita. Dia tahu sikap kita sama orang tua kurang baik, dia omelin jangan begitu, orang tua nggak baik. Cuma lu sholat tapi lu kelawan orang tua. Ya, lu keluar cara pendek buat main. Lu kan ngaji, bedain. Tuh, dia ingetin kita. Yang mau nerima nasihat. Nah, ini kan kuping daun nih, Pak nih. Ini kan kuping daun kan, daun kuping. Makanya kalimat-kalimat ikan masuk deh, ada daunnya. Jangan kuping itu rata. Apa rata? Nggak masuk sama sekali. Ya, ketika seseorang berikan pandangan atau nasihat-nasihat yang baik, repot. Ini kuping inti bisa rata nih, buru. Serem. Lewat tuh nasihat, nggak masuk ke dalam kuping daun kuping. Ini kan daun kuping. Korat kak kuping itu. Aduh susah. Ini dari Allah bentuk nih kuping kita ke daun. Ini kalimat Allah ini barangan nih. Ini kuping kita bentuknya kalimat Allah. Banyak haram gitu mukul pala. Mempeleng haram. Ini kalimat Allah.
Paham? Gitu ya. Kalau kau pengen cerah tak usah langsung nasihat Allahu Akbar. Ya tidak macam-macam dah. Nanti tadi nggak tatoan, kau tuh tatoan dulu. Bukan siapa nanti? Yang tadi nanti nggak melawan dulu dilawan. Yang nanti tadi biasa tidur jam 10, tidur jam 12. Oh, mainnya siapa nanti? Hati-hati. Yang seharusnya kita udah ada hafal Quran. Hafal Quran kan gimana kita? Sebulan kita bisa hafal Quran. Kita banyak nganggur itu. Kita banyak yang manfaat ya. Seminggu kita banyak yang manfaat ya. Juz 30 aja juz sama kita bisa hafal Quran. Juz 30. Hafal doa tahlil. Hafal doa tahlil. Ya kan? Hafal doa penutup. Pasti hafal kita kalau kita mau. Kan banyak yang enggak manfaatnya kita. Kita mau aja ikut aliran-aliran yang masuk manfaat. Kalau Rasul bilang tinggalin perkara yang enggak manfaat. Enggak manfaat tinggalin. Tinggalin yang manfaat, tinggalin yang manfaat. Sekarang kita nggak nyesel, nanti kita akan nyesel. Ya, ketika hidup kita nggak manfaat, nyesel hidup kita, ya Allah, nyesel. Gitu ya, itu yang pertama tuh. Yang tadi yang kedua ya, yang tobat, yang zalim yang Allah anti. Wa amal zulmul ladzi la yaghfirullahu fa huwa asyirkun. Kama qala Allah Ta'ala fi surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala enggak ngampunin orang-orang yang dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia sangat dosa sangat besar. Wa fi hadis dalil ana sayyibal kabair kabirah ana sayyibal kabiratun ijamata min ghairi taubat fa innahu khatra masih atahu insa'a apa wa adkhalallahu jannah bi karamihi wa insa azabahu bin nar summa yadkhulul jannah bi rahmati wa insanihi li anna Allah ta'ala wa adallahu maghfiratan lima duna syirkin wa huwa mukhrijul bin nar. Kalau selain itu, selain daripada syirik, masih Allah ampunin dia dengan kemudian Allah Subhanahu wa taala, dengan anugerahnya Allah Subhanahu wa taala, dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau syirik mukhalidun binnar, dia akan selamanya dalam api nerakanya Allah Subhanahu. Tuh, kalau udah ada syirik, udah duain Allah, udah selamanya udah tenggelam dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bilang Tuhan Allah 5, 10. Ada Allah itu satu. Hanya Allah itu satu. Ya, artinya apa? Kuasa. Allah 2 tidak kuasa. Makanya Allah itu esa. Qul wallahu ahad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, nanti tahu Selin tuh bintang film cantik tuh Selin masuk Islam di Selin. Nah, kapik Selin. Bukan tukang jamu bintang film. Yang jande. Jande cantik kan. Ya, masuk Islam mau kekuatan yang luar biasa. Allah berikan kepada dia. Berapa banyak orang-orang yang non muslim Allah berikan kekuatan. Dia nggak yakin dengan agama berkah. Dia tadi ngikutin poknya. Dia setiap wudhu kaget. Setiap wudhu nih dia bang bener-bener kotoran jatuh. Dia setiap wudhu nih kotoran jatuh. Berarti mukanya kotor. Bener-bener kotor. Wudhu lagi kotoran jatuh. Dia belum masuk Islam. Wudhu lagi kotoran jatuh. Nggak lama katanya ayat Quran bisa ngangkat derajatnya. Keluarga yang ngaji diikut ngaji. Benar diangkat derajat. Dibaca Quran diangkat derajat. Dia gak baca Quran diangkat derajatnya. Akhirnya dia yakin baru masuk Islam. Nah ini baca Quran tiap hari kita anggap Quran hal yang biasa. Padahal Rasulullah udah bilang ya, Al-Quran ginan la pakro badahu wala ginan dunahu. Kata Rasulullah SAW, Al-Quran itu kaya, la pakro badahu, nggak akan fakir seseorang setelah membaca Al-Quran. Walakinan dunahu, nggak ada kekayaan selain Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada yang kaya selain Allah Subhanahu Wa Taala. Wa antumul fuqara, wa anna ghaniyun, wa antum fuqara. Allah yang paling kaya, seluruh dunia seorang yang miskin. Kenapa? Dia masih butuh. Paham ya? Kita senang baca Quran, senang. Andai kata orang yang bege, orang yang gagu, orang yang bisu, orang yang buta, ya, dia bisu, dia buta, dia tulu, dia pengen banget lihat bagaimana sih urut Quran, dia pengen banget dengar suara Quran, suara sendiri. Orang yang lumpuh dia pengen banget dia datang majelis taklim.
Allah berikan kita kesempurnaan. Mulut kita bisa ngomong, mata kita bisa ngelihat, kuping kita bisa mendengar, kaki kita bisa berjalan. Kita nggak mau lebih-lebih orang yang lumpuh, lebih-lebih orang yang bisu, lebih-lebih orang yang buta, lebih-lebih orang yang tuli. Kita nggak mau jalan, Kan lebih-lebih daripada orang yang bisu, yang buta dan tuli. Yang tuli pengen banget, dikasih lihat matanya nggak manfaat. Dikasih matanya buat mahan apa doang terus, nggak manfaat. Yang buta pengen gue dengar baca Al-Quran. Makanya ada orang buta bisa hafal Al-Quran. Orang buta bisa hafal Al-Quran. Orang buta bisa baca kitab. Orang buta bisa alim. Salah satu yang terkenal waliullah pada masanya zamannya sampai beliau buta. Tapi alim. Imam Habib Alwi lah. Wallah alim. Subhanallah alim. Kita dikasih mata kita lihat tapi buta. Kalau kita bisa bicara tapi bisu. Kuping kita bisa mendengar tapi kaki kita bisa jalan tapi lumpuh. Ya kan? Ya Allahu Akbar. Mohon kita selamat ya hal itu. Amin Allahumma. Amin. Yang ketiga, wa amma zulmun yaqdillahu ta'ala bihi qada'i wa qada'i fadzulmun ibadi ma bainihim kal ghibah wal buhtani wan namimah wa qatlan nafsi bi ghairi haqqin wa aqlal malin haram wa darbi wa sami wa ghajr jalik min huquqil ibad. Yang ketiga, zalim yang Allah hukumin, zalim yang Allah benci. Gitu dah. Ya. Fadzulmun ibad karena dizalimin seorang hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti contoh kal ghibati, gibah dia gibah, dia ngomongin orang, ya, dia ngomongin orang, hasud, dengki, itu dosa yang luar biasa, hancur segala amal. Gibah, ya, Rasulullah SAW bersabda, yakum wal gibah fa innal gibah asadul minal jinah. Jauhin gibah karena gibah dosanya melebihi jinah. Jauhin gibah, hati-hati sekarang tuh, hati-hati. Di HP segalanya, dunia maya, jangan mau ikut campur urusan orang. Itu urusan lu, lu benerin sendiri. Ya, marah ngundang, marah jangan ngundang. Lu keladannya sendiri, jangan bawa ke ranah medsos. Kenapa? Iblis tahu dan para pasukannya gampang hilangin amaliyah umat Nabi Muhammad, gampang. Segera perbuatan puasa Nabi Muhammad, haji umat Nabi Muhammad gampang. Kasih aja gibah, hasad, iri, dengki, habis. Muhbatil bil amal, lebur semua segala amalnya. Kasih aja itu, makanya hati-hati tuh. Ya kan? Makanya hati-hati. Tuh lihat gibah, dengar gibah segala itu saya ikut campur. Wa anfusakum wa ahlikum jaga diri kita ya kata Allah, jaga keluarga kita jangan sampai kesentuh sama api nerakanya Allah Subhanahu. Tuh, jaga diri kita, bodo amat orang lain. Lo mau pukul aja udah. Ya kan? Itu lo sakit tadi gue, nggak apa-apa kok. Tuh. Tapi hati-hati, lo ntar jadi bangkrut. Bangkrut di mana? Di akhirat. Bangkrut. Itu bukan gue kenyi, bukan. Gue nyari selamat, takut gue balikin lagi gue gak dapat ridhonya Allah Subhanahu. Oh, itulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan selalu dapat nasrul minallah, akan selalu dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu. Tuh, bukan kesedihan yang dapat, kesenangan yang didapat. Kenapa? Dia ngalah. Tuh, makanya Rasulullah diajarkan ngalah. Diapain aja ngalah aja. Ini tuh kisah dari Ki Abdul Hamid Pasuruan, dia punya tetangga, tahu rumahnya tiap hari disambitin. Bocor, tahu. Santri sebenerin. Dia tahu nih tetangga rapet. Tuh rumahnya disambitin. Tuh batu kolar. Wah, dua. Jangan, kata Ki Hamid, jangan. Nggak lama nih punya acara. Pengen nikahin anak itu tetangga. Tuh tetangga pengen nikahin anaknya. Ya kan? Ya Hamid Pasuruan ya wali kata Ki Hamid, santri beliin kambing gua kasih dia dari Ki Abdul Hamid. Ya, emang ada apaan? Katanya anakku mau nikah, padahal nggak kasih Ki Hamid. Oh, baru dia malu. Orang jahat baikin,
Orang jahat baikin, orang jangan jahatin. Orang udah jahat kayak kita, baikin. Orang jahat dia baikin. Orang baik, kita lebih baik lagi. Kita orang jahat dijahatin, jangan. Panas jangan ketemu air panas, panas ketemu air adem. Paham? Itu kan message orang jahat baikin. Orang baik bikin baikin. Orang jahat kita baikin, orang baik kita bikin lebih baik. Paham? Itu semua yang diajarkan daripada Khulafa Rasyidin, yang Khulafa Rasyidin daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak Islam rahmatan lil alamin. Islam itu semuanya. Itu kita aja entar lu keluar lu. Jangan. Orang jahat baikin, orang baik kita bikin baik. Enak gak yuk? Artinya apa? Wah takut gue maafin nerakanya Allah Ta'ala. Benar perjalanan gue lama. Paham? Kita jangan mikirin dunia doang. Orang bego yang mikir dunia doang. Umur yang paling lama ya bukan di dunia tapi di kubur. Kaifa barna abihi wa jaddihi wa ummi. Bagaimana kabar ibu kita, nenek kita, keluarga kita pada pulang ke rahmatullah. Udah berapa tahun di kubur beliau-beliau semuanya. Kita pikirin itu, perjalanan kita jauh masing. Kalau kita nggak baik-baik, repot. Nih senggol dikit, naik motor marah. Ya kan? Naik mobil marah. Jangan, baik-baik aja minta maaf. Masing kita bisa benerin kok. Paham? Masing kita benerin. Ini, jangan marah, jangan. Makanya Rasulullah SAW bilang, la takdob miroron. Jangan marah-marah, jangan mengarah-marah. Berkali-kali Rasulullah ngomong. Paham? Jangan marah-marah. Gue marah mulu, kita lihat besok sedikit marah mulu isinya. Nonton kita yang begituan, aduh. Ya, dengan kita inti ngampalin dah doa tahlil. Ya, hafalin Quran. Dan ada yang main yang gak manfaat, sayang-sayang. Ya, itu orang nggak baik, itu orang nggak baik. Ya karena orang tadi nggak ada turunan agama, dia kan baik ada turunan agama. Jadi itu. Wal buhtan, banyak bohong ya, tukang bohong. Bohong sih, bohong mulu isinya. Wah di medsos bohong mulu isinya. Ya, sepatu bagus nih, bagus, kaos bagus nih. Asli ori, kirim tuh, paketin, barang bagus. Sampai rumah, ya kan? Sampai rumah apa nih sih? Sikat kamar mandi, sikat kamar mandi, sampai rumah. Itu beli barang nggak kelihatan, gitu. Beli barang nggak kelihatan. Atau nanti dikirim tuh, Anda pernah dikirim tuh. Anda pada nggak mesen. Anda nggak mesen tajwidnya, kan gua ada mesen. Atas nama Anda. Itu kan atas nama Anda. Matonya apa? Minyak apaan? Tuh. Minyak buat gedein leper. Oh, kok kata gila nih. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Anda kasih tau, Iwan. Bu apa? Iwan sampai langsung. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, padahal kita nggak mesen. Berapa? 90.000. Ini bukan kasihan yang nganterin Gojek nih. Ya, udah buat dulu dah. Wah, kalau bayarin aja kan duit datang lagi. Nggak pikirin, ya datang lagi ke duit. Jangan pikiran ke duit, jangan. Jadi kalau sedekah buang-buang aja, jangan dipikirin. Kan datang lagi. Jangan berhitung, jangan. Dia berhitung udah. Kalau hitung repot Allah yang hitung. Yang hitung-hitungan lu dari kecil begini ada gue hidupin lu. Begituan hitungan. Itu napasnya Allah Ta'ala. Allah berikan napas sampai gini hari kan jadi alhamdulillah wa syukuri. Loh subhanallah. Terus wan namimah, adu domba, namimah, adu domba. Ini zaman adu domba nih. Lu ngapain? Ya, orang-orang Cina udah pada bikin motor, bikin pesawat. Lu masih berantem, bego. Nah, orang-orang luar negeri dia datang ke Indonesia dibangun PIK, kita masih berantem aja. Paham? Nah, orang-orang daripada luar negeri datang tuh bangun PIK jadi lu marah-marah, lu berantem aja sih isinya. Yang berantem mulu. Bagaimana nih akal lu nih, akal kita nih semuanya ya pakai. Ya kan? Jangan marah, udah bangun itu lu marah. Pakai akal dong. Kita yang salah, kenapa? Ya, kita nggak mau jalan itu semuanya. Ya, waduh, payah berantem lagi. Demo lagi. Ya kan? Aduh, ekonomi dong yang benar. Apaan bikin apaan. Makanya tuh baca asal. Nanti mau dagang nanti kerja. Ya, nanti kerja jangan merasa aman. Cepat atau lambat itu kalau keluar kerjaan nanti.
ada perkara di rumah yang dibuat, usaha yang dibuat. Apa ente kalau botol aqua kayak bikin mobilan kayak, seterain teh, bikin kayak berpeletok kayak aneh, bikin berpeletok jual 10.000. Nah jual 10.000 ente ngambil maneh 20 jual 20 laku. Tuh orang beli pertoknya anti santet. Gitu kan, subhanallah begitu. Itu tuh ente jualan apaan kek? Ente apaan nih? Ada apaan nih? Ya, ente ngarang kitab kek, belajar dulu ngarang gua. Ya. Musonib ya. Sayyidina Syekh Jojo Al-Betawi. Oh betul kan lu? Tapi syaratnya belajar dong. Belajar, gue pengennya belajar ilmu nahwu sorof kan sayang-sayang. Ah, gue apalin ya. Jurmiyah, gue apalin lah. Tasrif, apalin Imriti, apalin Qaidah Sorfiyah, apalin Alfiyah, apalin Maknun, ya, apalin Johoril Maknun, apalin Juman. Ah lumayan gue daripada nih mendingan belajar. Malam gue nih sorokan nanti suruh gue sorokan baca kitab. Tuh dia belajar di kitab sampai nggak berasa waktu dia belajar, padahal belajarnya udah dari mulai jam 12 ketemu subuh. Rasa masing apa? Masing setengah jam. Ini kok udah dapat nikmat ya ilmu. Waduh Allah. Dia belajar jam 12 subuh, itu masih kurang. Baru berasa setengah jam. Itu ngapalin MT Imrinti, apalin Fa'ala inti apalin MT apalin tasrif. Fa'ala yaqulu fa'alan wa fa'alan fa huwa fa'ilun aja kama qulun ti apalin jurmiyah. Al kalamu waladi murakabu fi bil wati salah semua akson bil fa'li. Semuanya kita apalin. Alfiyah Allah mahaudun akhirin enggak apalin semua, ini punya keinginan begitu. Yang ada matinya. Oh, itu ada matinya deh tuh. Orang alim bukan terkenal itu semua, itu punya 7 turunan dan mulia dah. Itu sambilan dagang sampai ngapalin tuh sampai belajar. Wah keren. Gitu ya. Itu waktu terhisai semuanya. Itu yang kata apa yang dituju sama yang gampang. Tidak mau. Itu sama buat kita. Kita entar. Gitu ya. Itu. Wa qatlin nafsi, dia bunuh, dia gori hak. Dia bunuh tanpa adanya hak. Bunuh orang ada hak. Oh ribut, anak sekolah satu ngasih ribut, injak-injak mau ngapain? Ya Allah ya Rasulullah. Anak udah di sekolah tanggung jawab gurunya, anak di rumah tanggung jawab orang tua, di sekolah tanggung jawab gurunya. Kok tuh anak masih betul diribut, anak pada berantem. Apa yang diajarkan oleh guru-gurunya? Itu mungkin pelajaran agama bisa dihitung. Dia selalu ada les, les bahasa Inggris, ya, les matematika, bahasa Jerman, tapi nggak pernah les agama. Dimanapun sekolah tidak ada pelajaran les agama, tunggu kehancuran pada anak-anak muridnya. Ini ada les agama, ya, itu, ya, les nahwu sorof, nah begitu, les belajar nahwu sorof, begitu tuh nggak ada. Makanya ketipu tuh ustadz muda yang nggak belajar, dia nggak tahu jadi dai. Dia bukan dai tapi tai. Ustadz muda nggak belajar buat jadi mimbar, jadi ustadz, nggak pernah belajar, nggak ada kapasitasnya dia menjadi seorang pengajar atau seorang pendakwah. Dia berani menyampaikan agama bukan mainan bro. Siapapun engkau, ketika engkau nggak punya kapasitas, engkau berani main-main agama, engkau udah zolim dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau udah zolim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Hati-hati sama agama. Ente ini benerin motor, ente benerin motor nih. Ente harus tahu kan mana montir yang bagus. Itu montir yang bagus. Ente pernah benerin sama dia. Kemarin tuh anda benerin motor. Dia bilang nih minyak remnya habis. Dia pulang habis jemput Nela tuh jam 12, anak-anak jam 12. Pulang mampir tuh ke depan, minyak rem habis. Dibongkar, nih kali bang, spill nih bang. Dibuka, ntar dulu lu pengen buka-buka aja. Lu buka dulu tuh minyak remnya, tempatnya dibuka, emang habis. Kenapa ya rem nane bolong terus depan. Nah habis nganterin batur, bolong tuh, pahit dia. Untung nanti seling nonton Rossi kan. Wah lah, asapnya buah gitu. Pasti pikiran mobil gua terus, rem depan nggak ada remnya gitu.
Lempar mas, udah buka habis nih main buka bongkar aja, isi dulu, main isi aja, tarik lu, buka dulu anginnya, lu masukin gak jalan tuh remnya, buka anginnya, tuh pencet remnya, baru masukin minyak rem, tak, tuh, udah masukin, lepas, truk, lu kakak bego lu, paham? Mungkin bakal gedek juga kepada bengkel tadi, ya montir tadi nggak tahu bagaimana cara benerin motor. Cepat atau lambat, orang-orang diajarkan kepada ustadz-ustadz yang ada kapasitasnya, yang dia berani menjadi khotbah di mimbar-mimbar agama tuh, tiap Jumat segalanya atau ngajar segalanya, cepat atau lambat dia tadi akan dimusuhin kepada murid-muridnya sendiri. Paham? Akan dimusuhin sama muridnya sendiri. Nggak pernah capek nuntut ilmu mau ngajar, lontong sayur lo. Ya, capek dulu nuntut ilmu, baru lo ngajar. Lo nggak pernah capek. Dari mana lo nuntut ilmu? Dari mana lo baru pesantren? Ilmu bukan mainan. Ilmu bukan tontonan. Ilmu tuntunan. Paham? Dia. Wa aklil mal, dia makan harta. Wal haram, dia makan harta yang makan harta yang haram. Kalau dia ada nggak punya agama, dia makan harta yang haram dah. Ya, yang gua lapar nih, makan yang haram aja, nggak boleh. Wadarbi, dia mukul orang. Wasami, dia jelak orang. Kata-kata pisuan, kata-kata kejelekan, haram itu. Ini zolim. Kan bahasa kita kan nggak boleh itu ya. Anjir lu, nggak boleh. Anjir itu nggak boleh, sama dengan itu kan anjir. Majas doang, aslinya dia kan anjir, nggak boleh kata-kata begitu. Itu untuk kesakitin orang. Lu ngomong apaan tadi? Makanya orang dituding ademan, jangan. Lu tunjuk orang ademan, ditunjuk orang kayak Bung Karno lu. Bukan Bung Karno, tapi Bung Tomo. Tuh orang ademan ditunjuk tuh, jangan. Udah makanya sabar dah. Ya wajalika huquqil ibadi, dan semua yang termasuk daripada hak-haknya seorang hamba ketika dia tersakiti itu namanya zalim. Ya, ketika hak-hak hamba tersakiti itu namanya zalim. Ya, wa qalu ba'da ahli al-ma'rifat wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.